Kalau kita dosa sehari 2 kali, maka minimal baca tasbih juga 2 kali, misalnya begitu, biar rontok dosanya. Kalau kemudian kita dosa 100 kali, maka jangan lupa zikirnya 100 kali. Untuk nyanyi terus, saingan terus, biar jangan sampai kemudian rekening kita bertambah keburukan, kebaikannya nggak nambah. Perbanyak subhanallah bihamdi, subhanallah adzim, subhanallah bihamdi, subhanallah adzim. Ternyata ini bisa merontokkan dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, salah satu amalan yang hari ini akan kita bahas, yakni tasbih dan ta'zim. Tasbih dan ta'zim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang disukai Ar-Rahman, yang disukai Allah. Keduanya ringan di lisan, tetapi berat dalam timbangan amal. Yakni subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab At-Tauhid bab qaulullah ta'ala. Hadirin, dalam hadis ini Rasulullah menyeratkan kepada kita semuanya tentang 2 kalimat yang kalau kita membacanya, kita mendawamkannya, kita menghayatinya, sungguhnya akan mendatangkan cintanya Allah Ta'ala kepada kita. 2 kalimat yang ringan di lisan, tetapi berat di timbangan amal nanti. Dan 2 kalimat ini akan mendatangkan cintanya Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Apa 2 kalimat ini? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadirin rahimakumullah, lafaz habibatani, lafaz habibatani adalah bentuk musanna dari kata habibatun, artinya disukai. Maksudnya orang yang membacanya dicintai oleh Allah Ta'ala. Nama Ar-Rahman secara khusus disebut di antara Asmaul Husna lainnya untuk mengingatkan betapa luas rahmat Allah untuk hamba-hambanya, karena amalan yang sedikit dibalas dengan pahala yang banyak. Hadirin, ini merupakan satu fadilah dan murahnya Allah Ta'ala kepada kita semuanya, yang mana dengan 2 kalimat tadi, kalau kita membacanya, maka Allah akan mencintai kita, Allah akan menyukainya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi merupakan suatu amalan yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal kita. Ini merupakan wujud murahnya Allah Ta'ala. Lisannya ringan mengucapkan, hanya seperti itu aja, tapi ternyata Allah membalas dengan timbangan, memperberat timbangan.
membalas dengan pahala yang besar, sehingga itu bisa memperberat timbangan amal kita. Makanya ini sekaligus menjadi penyemangat kita. Ayo, yang merasa amalnya kurang banyak, perbanyak, tambahi, perberat timbangan amal kita sebelum Allah mengaudit nanti. Dengan apa? Dengan subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim. Juga karena zikir ini mengandung makna memahasucikan, memuji, dan mengagungkan Allah. Hadirin, salah satu rahasia dari hebatnya kalimat ini adalah karena kalimat ini, melalui kalimat ini kita memahasucikan Allah, memuji dan mengagungkannya. Artinya kita hanya mengesahkan Allah, kita hanya menuhankan Dia saja, yang lain tidak ada. Kita hanya memuji Dia, kita mensucikan Dia dari sifat-sifat kelemahan. Allah Maha Hebat, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat. Lemah adalah miliknya manusia, miliknya makhluk. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kaya. Miskin adalah miliknya makhluk. Kita semua butuh pada Allah Ta'ala. Maka ketika kita melakukan itu, memahasucikan Allah, memujinya, mengagungkan Allah, maka kemudian Allah membalas dengan pahala yang besar sekali, di mana timbangannya amal kita menjadi sangat berat. Hadirin Allah, sabda beliau Nabi Muhammad SAW, keduanya ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan amal. Nabi SAW menyebut dua bacaan zikir ini dengan sifat ringan dan berat untuk menjelaskan amal ini ringan tetapi banyak pahalanya. Hadirin, dalam hadis tadi baginda Rasulullah SAW menyebutkan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat itu di mulut ini ringan banget, ringan sekali, tapi ternyata berat di timbangan amal. Ketika ditimbang itu sangat berat. Maka kemudian disinilah semakin nyata pada kita betapa murahnya Allah kepada kita. Makanya tidak kaget hadirin ketika dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Mulk, mungkin kita sering bacanya, yakni di mana ketika manusia dilemparkan ke neraka karena dia banyak berdosa, itu heran para penjaga neraka ini. Mereka keheranan. Mereka heran kok bisa-bisanya masuk ke neraka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullama ulqiya fiha faujun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap dilemparkan para penghuni neraka ini, dilemparkan masuk ke neraka, setelah mereka divonis, mereka dilemparkan masuk ke dalam neraka, salahum khazanatuha, bertanya para penjaga neraka ini, alam ya'tikum nadhir. Mereka sangat heran, kalau bahasa kita sangat heran. Kok bisa-bisanya kalian masuk ke sini? Kok bisa-bisanya kalian masuk neraka? Alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak pernah ada yang mengingatkan kalian bahwasanya Allah Maha Pemurah? Kalian masuk neraka kenapa? Apakah kalian masuk neraka karena banyak dosa? Bukankah Allah Maha Pemaaf? Tidakkah ada di antara kalian yang menerangkan masalah ini sehingga kalian semua tidak mau minta maaf pada Allah Ta'ala? Tidakkah kalian mengetahui Allah Maha Pemurah? Amalan sedikit saja akan dibalas dengan pahala yang sangat besar. Tidakkah di antara kalian ada yang mengingatkan masalah ini? Hadirin, para penjaga neraka keheranan dengan mereka yang dilemparkan ke neraka. Kok bisa-bisanya? Kalau memang kalian karena dosa besar, bukankah Allah Maha Penerima Taubat? Kalau kalian karena kurang amal, bukankah Allah Maha Pembalas amal-amal kalian? Kalian melakukan amal sedikit, tapi pahalanya besar. Nah, di antaranya hari ini yang kita bahas, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ketika dibaca ringan di lisan, tapi ternyata
dalam timbangan amal sangat berat timbangannya. Maka manfaatkan hadirin, jangan sampai kemudian kita termasuk yang diciptakan dalam Al-Quran di awal surat Al-Mulk tadi, ya, dilemparkan ke neraka karena ternyata kita tidak memperhatikan betapa murahnya Allah, betapa maafnya Allah. Banyaklah beristighfar, bertaubat kepadanya sebesar apapun dosa kita, dan perbanyak amal-amal soleh. Sesibuk apapun kita, diantaranya perbanyak zikir ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan di timbangan, ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Hadirin rahimakumullah, sabda beliau keduanya ringan. Sabda ini mengisyaratkan sedikitnya kalam, huruf-huruf dan bentuk zikir ini. Hadirin, ini kita lebih berdalam lagi. Di mana ketika beliau Rasulullah SAW menyebutkan ringan, ya, karena memang ringan sekali, hurufnya sedikit, kalimatnya pendek, ya. Jadi zikir ini sangat ringan sekali. Ringan adalah kiasan untuk sesuatu yang mudah. Ringan adalah kiasan untuk sesuatu yang mudah, mudah sekali. Kita aja langsung hafal hari ini barangkali. Ya, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Sudah langsung hafal sudah, tidak usah diulang-ulang berkali-kali, mungkin sudah langsung hafal. Artinya mudah sekali. Sangat mudah sekali. Nabi SAW menyerupakan ringannya zikir ini di lisan dengan benda yang ringan bagi orang yang membawanya. Jadi Nabi menyerupakan ringannya zikir ini seakan-akan kita membawa beban itu ringan banget. Artinya di lisan kita itu tidak rumit, biasa mudah sekali kita melakukannya. Ringan sekali di lisan ini. Tidak terus pakai hafalan yang panjang, tidak terus kemudian kita harus mengulang satu bacaan yang jumlahnya beratus-ratus huruf, tidak, sangat pendek sekali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tidak seperti benda yang berat, ya. Jadi tidak seperti benda yang berat, ya, tapi benda yang ringan, ya. Mudah sekali. Selain itu, sabda ini juga mengisyaratkan bahwa seluruh taklif itu sulit dan berat bagi jiwa manusia. Sementara zikir ini sangat mudah bagi jiwa. Meski zikir ini memperberat timbangan amal, seperti beratnya taklif yang memberatkan. Hadirin, sudah semestinya, ya, sudah menjadi ukuran yang semestinya, ya, logis dan semestinya. Ketika amalan itu pahalanya besar, ya, pahala besar, itu pasti biasanya amalnya adalah amal yang berat, ya. Seperti kita lomba, kalau panjenengan lombanya yang ringan-ringan, pasti hadiahnya biasa-biasa, ya. Tapi kalau jenengan pingin hadiah yang gede, hadiah yang besar, ya, pasti lombanya juga lomba yang berat, ya. Misalkan kita lomba ada lomba 17 Agustusan, ya, misalkan, ya. Itu kalau yang lombanya ringan-ringan, ya, lomba meletus balon, makan kerupuk, ya, pasti hadiahnya ya tidak sebesar lomba panjat pinang, ya, lomba panjat pinang atau lomba apalagi yang berat, ya. Artinya ya ini logis lah, memang semestinya amalan yang pahala besar itu pasti amalannya juga amalan yang gede, yang berat, ya. Itu semestinya. Amalan yang ringan mestinya adalah pahalanya ya biasa-biasa. Nah, tapi ternyata kemudian dalam hadis ini Rasulullah memberikan kabar gembira buat kita. Ada amalan yang ringan sekali, tetapi ternyata berat sekali timbangannya ketika di timbangan amal kita, ya. Maka sayang sekali kalau kita lewatkan, ya. Sambil kita bekerja misalkan, atau di perjalanan misalkan, kenapa tidak disempatkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ketika kita sedang senggang waktu, kenapa tidak disempatkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kenapa seakan-akan waktu kita habis untuk sesuatu yang nggak manfaat, ya. Kita bisa berjam-jam lihat sinetron, tapi kita nggak sempat subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, walaupun hanya sekali saja. Maka ayo kita rubah, ya. Ini adalah amalan yang dicintai Allah Ta'ala, sambil kita fahami isinya, fahami maknanya, ya. Kemudian kita renungkan di situ,
Subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim. Kita muji Allah yang maha besar. Yang kita puji adalah zat yang maha kaya, yang luar biasa kekayaannya, yang luar biasa yang ia miliki. Ya. Kekuasaannya terbentang dari ujung barat ke timur, selatan ke utara, seluruh langit dan isinya, semua adalah milik Dia. Maka yang kita puji bukan sekedar mereka yang menjadi pemimpin ormas misalkan, bukan. Yang kita puji bukan mereka yang menjadi pemimpin suatu bangsa misalkan, bukan. Tapi yang kita puji adalah pemilik alam semesta. Yang kita puji adalah pemilik surga. Maka berbanyak pujian kepadanya. Kalau kita ingin dicintainya, berbanyak memuji Dia. Subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim. Hadirin Allah, salah seorang salaf ditanya tentang kenapa kebaikan itu berat dan keburukan itu ringan. Ia menjawab, karena getirnya kebaikan hadir sementara nikmatnya hilang, sehingga terasa berat. Maka jangan sampai beratnya kebaikan membuatmu meninggalkannya, sementara keburukan itu nikmatnya hadir sementara getirnya lenyap. Maka jangan sampai ringannya keburukan membuatmu melakukannya. Hadirin, ini satu nasihat yang luar biasa dari seorang salaf. Dalam kitab ini jelaskan, ketika beliau ditanya kenapa kebaikan itu berat dan keburukan itu ringan, ada kenapa sih kita ini kadang-kadang merasa lebih mudah melakukan keburukan daripada kebaikan. Misalkan tadi kita bisa berjam-jam nonton sinetron, kita bisa berjam-jam waktu habis untuk ngobrol sana sini, nggak jelas kemana arahnya, manfaatnya juga jelas. Kita bisa menghabiskan pulsa beribu-ribu untuk ngerumpi misalkan. Tapi kenapa ketika diajak untuk kebaikan, ya, kelihatan sekali rasanya beratnya itu. Ya. Diajak ngaji online itu tiba-tiba terngiang-ngiang, waduh berapa pulsanya nanti habis ini, berapa pulsa habis untuk online ini, tiba-tiba terngiang begitu. Ya. Tapi ketika untuk yang lain kok nggak terasa ya, habis tiba-tiba habis 10.000, habis kayak nggak terasa begitu. Ternyata ada rahasianya hadirin. Ya. Ada rahasianya di situ. Bahwasanya getirnya kebaikan itu hadir. Ya. Artinya getirnya itu terasa memang kebaikan itu. Tetapi nikmatnya itu hilang, nggak kelihatan. Sehingga terasa berat. Jadi memang ini adalah ujian hadirin. Memang melakukan kebaikan itu nikmatnya nggak kelihatan, belum ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Tetapi getirnya kelihatan. Ya. Kita sholat, ya. Mungkin kita belum melihat pahalanya saat ini. Ya. Tapi nanti di akhirat akan kelihatan. Kita jadi orang baik misalkan, tidak mencuri, tidak ghibah, tidak zina. Itu mungkin terasa nggak nyaman ya. Kok yang sana enak-enak ya, yang sana menghabiskan waktunya dengan nggak jelas, tinggal ambil duit kalau mau, tinggal ambil korupsi, nggak ada yang hukum, nggak ada yang berani hukum, kok enak sekali ya sana ya. Hadirin ketahuilah, inilah rahasia kehidupan ini. Kalau ternyata memang Allah menyembunyikan nikmat dari kebaikan itu saat ini. Orang yang baik belum kelihatan nikmatnya saat ini, nanti di akhirat akan kelihatan. Sedangkan orang-orang yang jahat ya, saat ini kelihatan sekali nikmatnya itu dia sangat ketara sekali, sehingga kemudian dia merasa enak gitu ya, merasa terus untuk melakukan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat terus jalan terus ya. Jadi ini merupakan satu ujian bagi kita semuanya. Nah, maka ketika Rasulullah mengabarkan ini, ternyata ada yang ringan bagi kalian dan itu sangat manfaat nanti di akhirat, yaitu bacaan subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Artinya, apalagi yang jadi kendala di kita untuk melakukan ini? Kalau yang tadi amalan-amalan secara umum tadi itu adalah memang butuh perjuangan, butuh sholat malam misalnya, tahajud misalkan, butuh perjuangan. Bagaimana caranya? Pagi bisa kerja, tapi malam bisa tahajud. Pasti butuh perjuangan di situ. Artinya memang butuh effort ya,
yang tinggi untuk bisa melaksanakannya. Nah, yang ini ternyata Rasulullah menyebutkan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Mudah sekali, mudah sekali. Nggak ada yang bilang susah. Siapa yang bilang susah? Kalau hanya sekedar subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Maka perbanyaklah zikir seperti ini. Hadirin Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, khuttat anhu khotoyah wa in kanat mithla zabadil bahr." Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Ad-Da'awat bab fadlul tasbih. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, gugurlah darinya kesalahan-kesalahannya meski sebanyak buih di lautan. Masya Allah, hadirin, luar biasa ini. Kita setiap hari jangan-jangan dosa ini bertambah terus. Kita melihat tontonan TV, nambah dosa. Kita buka HP, nambah dosa. Apalagi sekarang seperti di iming-iming kita, diiming-iming. Kalau mencari gambar-gambar yang sensual, gambar-gambar yang maksiat, mudah sekali, diiming-iming bahkan, ditunjuk-tunjukkan malah. Ya. Artinya berbuat buruk ini sangat terjadi, sangat mudah saat ini. Yang kalau dihitung dosa kita nambah terus ini. Rekening dosa kita ini nambah terus. Naudzubillah, naudzubillah. Rekening kebaikan kita ternyata jarang nambahnya. Yang ada malah berkurang kadang-kadang kualitasnya. Atau lagi gara-gara kita nggak ikhlas, atau gara-gara kita batalkan amal kita batalkan sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya orang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan menyakiti, mengundat-undat atau menyakiti penerimanya. Artinya amal itu bisa rusak, hadirin. Yang kita lakukan kemarin-kemarin itu bisa rusak, bisa hilang pahalanya. Makanya kalau sekarang rekening dosa jelas nambahnya, rekening pahala jangan-jangan banyak yang rusak, kita rusak sendiri. Kita rusak karena kita mengundat-undat, kita rusak karena kita menyakiti penerimanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hadirin Allah, maka jangan lupa sabda Nabi ini. Ternyata ada amalan yang kalau panjenengan baca, yang ringan tadi, itu 100 kali dalam sehari semalam, maka Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita walaupun sebanyak buih di lautan. Hadirin Allah, ini satu nikmat yang luar biasa ya. Satu nikmat yang luar biasa, kabar dari Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Ayo, ternyata ada amalan yang ringan tetapi sangat disukai Allah Ta'ala. Ayo, rekening kita tambah, rekening kebaikan kita tambah dengan amalan seperti ini. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Terus baca. Untuk apa? Minimal menyaingi rekening keburukan kita. Minimal menyaingi rekening dosa kita yang nambah terus setiap hari. Minimal saingi terus. Kalau kita dosa sehari 2 kali, maka minimal baca tasbih juga 2 kali, misalnya begitu. Biar rontok dosanya. Kalau kemudian kita dosa 100 kali, maka jangan lupa zikirnya 100 kali. Untuk nyaingi terus ini, saingan terus, biar jangan sampai kemudian rekening kita bertambah keburukan, kebaikannya nggak nambah. Perbanyak subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ternyata ini bisa merontokkan dosa-dosa kita, hadirin. Baca 100 kali, sebagaimana Nabi Dawah tadi, baca 100 kali. Ya. Habis salat subuh, baca. Kenapa habis salat subuh? Karena subuh kan biasanya longgar kita. Ya. Mungkin lebih longgar, belum berangkat kerja, belum berangkat ke kantor, belum buka toko. Kita bisa sempatkan, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Terus, sempatkan. Atau malam hari, habis pulang kantor, barangkali daripada lihat TV nggak jelas arahnya, apalagi sekarang beritanya nggak karu-karuan, ya nggak karu-karuan sudah. Ya, berita setiap hari beritanya penuh dengan kemunafikan, ya. Negeri kita ini seakan-akan sudah jarang kita menemukan orang baik itu.
yang ada bohong lagi, nipu lagi, koruptor lagi, terus begitu. Sudah jelas masyarakat susah, masih ada yang mentolo, kemudian korupsi sampai triliunan, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, sudah, nggak usah tonton, sudah. Fokus saja kita. Fokus untuk menghadapi kematian kita masing-masing. Fokus untuk menuju surga kita masing-masing. Sudah. Biarkan mereka yang rusak, sudah. Biarkan nanti Allah akan mengurus mereka. Kita sudah mengingatkan, kita sudah menyampaikan kebaikan, sekarang saat kita doakan saja, cukup. Sudah, kita doakan semoga Allah membuka hatinya. Kita doakan semoga Allah membuka pikirannya ya, dengan sinar hidayah oleh Allah Ta'ala, dan dirubah hatinya menjadi lebih baik dan menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah ya. Karena memang seakan-akan sudah penuh saat ini. Maka untuk kita, kemampuan kita hanya mendoakan, kita mampu mengingatkan, sudah diingatkan oleh para ulama. Kita mengingatkan dengan berbagai cara sudah dilakukan. Mungkin saatnya hanya doa saja barangkali saat ini. Sudah doakan saja sambil kita fokus untuk membangun akhirat kita. Fokus untuk membangun surga kita. Karena bisa jadi kematian kita sudah lama lagi. Ya. Bisa jadi kematian kita sudah tinggal menghitung hari saja. Ya. Maka perbanyak amal kebaikan. Saya mohon pada Allah Ta'ala agar mengampuni dosa kita dan menerima amal-amal ibadah kita semuanya. Perbaiki amal, minta maaf pada orang-orang yang pernah kita salah kepadanya, perbaiki amal ya dengan menambah-nambah kebaikan. Ini salah satunya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Sabda beliau, subhanallah bihamdihi, maknanya adalah memahasucikan Allah dari segala kekurangan yang tidak patut baginya. Dengan demikian, lafaz dzikir ini mengharuskan untuk meniadakan sekutu, istri, anak, dan semua kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah?" Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalami ilallah. Faqala, inna habbal kalami ilallah subhanallahi wa bihamdihi. Nabi bersabda, beliau SAW bersabda, yang artinya, maukah aku beritahukan kepadamu perkataan yang paling dicintai Allah? Aku, Abu Dzar, perawi hadis ini, berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku perkataan yang paling dicintai Allah. Beliau berkata, sungguh perkataan yang paling dicintai Allah adalah subhanallahi wa bihamdihi. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Az-Dzikr, bab fadlu subhanallahi wa bihamdihi. Hadirin, An-Nawawi berkata, perkataan yang dimaksud diartikan sebagai perkataan manusia biasa, karena Al-Qur'anlah kalam terbaik. Demikian halnya membaca Al-Qur'an, karena bacanya lebih utama daripada bacaan tasbih dan tahlil secara mutlak. Sementara menurut riwayat yang menyebutkan bacaan tersebut, yang menyebutkan bacaan terbaik pada waktu atau kondisi tertentu, maka membaca zikir nilainya lebih utama. Allah. Hadirin Allah, tadi ya, bahwasannya kalimat yang dicintai Allah Ta'ala adalah subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi. Artinya mensucikan Allah. Ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya memahasucikan Allah dari punya istri, punya anak, ya itu Allah maha suci dari semua itu. Makanya pengarang kitab ini menjelaskan kepada kita agar bahwasanya kalimat subhanallah bihamdihi ini kemudian perlu diikuti dengan menjaga diri kesyirikan-kesyirikan, ya. Menjaga diri dari kesyirikan-kesyirikan. Jangan sampai kita syirik, ya. Jangan sampai kita menyebutkan Allah dengan yang lainnya. Kenapa? Karena menjadi gak berarti ketika mengatakan subhanallah bihamdihi, tapi kita kemudian masih menganggap Allah lemah, menganggap Allah nggak ngerti urusan kita, menganggap Allah itu begini begitu, yang sesungguhnya itu tidak layak untuk Allah Ta'ala. Ya. Makanya ketika subhanallah bihamdihi harus diikuti dengan itikad dalam batin untuk menjaga dari
kesyirikan, ya. Tidak boleh sampai menganggap Allah punya anak, punya istri, ya. Dan begitulah seterusnya, ya. Kenapa? Karena itu adalah kelemahan-kelemahan yang tidak mungkin ada pada Allah yang maha kuat, maha besar, maha hebat, ya. Yang sifat-sifat itu adalah sifat-sifat makhluk saja, ya. Beranak, beristri, ya, yang dan seterusnya. Okay? Nah, tadi An-Nawawi mengatakan, mengomentari tentang perkataan yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi ketika tadi beliau Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya ahabul kalam, ya, kalam yang paling dicintai Allah, ya, kalimat yang dicintai Allah Taala itu adalah, maksudnya kalam di sini adalah kalimat manusia, begitu. Ya, menurut An-Nawawi yang dimaksud adalah kalimat manusia, artinya perkataan manusia. Artinya kalau dibandingkan Al-Quran tetap masih hebat Al-Quran. Itu untuk An-Nawawi, ya. Kenapa? Karena zikir ini adalah kalamnya manusia. Subhanallah bihamdi, ungkapan kita sebagai manusia, kalimat manusia. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah, kalimatnya Allah. Maka tetap lebih hebat Al-Quran. Ini menurut beliau An-Nawawi, ya. Artinya ketika kita penting mana kita baca Al-Quran atau banyak zikir, tentu baca Al-Quran lebih utama. Tetapi ketika penting mana banyak zikir dengan ngomong yang nggak jelas, ya banyak zikir saja, ya. Makanya ketika kita dalam kesendirian, ya, ketika tidak ada kegiatan, ayo perbanyak baca zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu adalah kalimat yang paling dicintai Allah Taala. Ibnu Battal berkata, keutamaan-keutamaan yang tercantum dalam hadis-hadis terkait zikir hanya berlaku bagi orang-orang mulia dalam agama dan kesempurnaan, seperti bersih dari segala keharaman dan kemaksiatan-kemaksiatan besar. Hadirin, Ibnu Battal ini memberikan warning pada kita semuanya. Artinya tadi fadilah kalimat yang luar biasa tadi ternyata ada syaratnya, ya. Ini adalah selama kita menjaga diri dari keharaman-keharaman, ya. Menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang itu merupakan dosa-dosa besar, ya. Tidak menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak minuman keras, ya. Maka ini yang harus kita lakukan, ya. Kalau ingin dapatkan fadilah besar tadi, mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanal azim, itu kemudian mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus sertai dengan tadi kita meninggalkan kesyirikan, ya. Jangan sampai kita banyak zikir begini tapi masih kedukun, ya. Kita baca zikir ini tapi masih suka ramalan bintang misalkan. Jangan, itu dosa-dosa besar, ya. Kita masih suka minum minuman keras, naudzubillah, ya. Maka nggak banyak guna, ya. Kalimatnya ini nggak banyak guna, ya. Itu menurut Ibnu Battal, ya, maksudnya kalau kita ingin diberikan Allah pahala yang besar, maka harus dimulai tadi dengan menghindari keharaman-keharaman dan kemaksiatan besar, ya. Jadi itu yang kita tinggalkan dulu, maksiat-maksiat besar, ya, durhaka kepada orang tua, ya kan, melukai hati sama muslim, itu kan termasuk dosa besar, ya. Jadi makanya hati-hati hadirin, jangan sepelekan, ya. Maka harus satu paket gitu, ya. Sambil kita berbanyak baca subhanallah bihamdi subhanal azim, nah jangan lupa perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara bertobat dari kesyirikan, ya. Sudah jimat-jimat buang semuanya, ya. Bakar sudah, buang sudah, singkirkan dari kehidupan kita. Itu merusak tawakal kita, merusak tauhid kita, ya. Semakin kesana bisa jadi kesyirikan nanti. Alhamdulillah, teman, alhamdulillah. Singkirkan sudah kita menggantung pada Allah Taala saja sudah. Perbanyak zikirnya sambil terus kita berusaha memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki diri kita, menjauhi dari amal-amal kemaksiatan tadi, ya. Jadi satu paket. Nah, kalau ingin kita mendapatkan pahala yang besar tadi, maka jangan dikira
bahwa orang yang rajin berzikir tetapi tetap melakukan berbagai syahwat yang diinginkannya, menerjang kesucian agama dan keharaman-keharaman Allah, orang seperti ini termasuk dalam golongan orang-orang suci dan mencapai tingkatan orang-orang suci. Karena kalam yang diucapkan oleh lisannya tanpa disertai takwa dan amal soleh. Hadirin, ini warning dari ulama kepada kita semuanya. Ternyata zikir kita menjadi tidak banyak arti ketika diri kita masih berlepotan dengan dosa-dosa kemaksiatan. Diri kita masih berlepotan dengan berbagai keharaman-keharaman. Ya. Karena orang-orang yang seperti itu tidak mencapai derajat kesucian. Ya. Bagaimana mungkin ucapannya itu menjadi sesuatu yang berpahala besar kalau dirinya jauh dari ketakwaan, ya. Kemaksiatan masih dilakukan juga, ya. Makanya ini adalah terus kita lakukan, ya. Istilah saya satu paket, ya. Artinya kalaupun sekarang masih belum bisa meninggalkan semua keharaman, bukan berarti kemudian kita tidak berzikir. Zikir terus sambil kita mohon pada Allah agar kita dikuatkan untuk meninggalkan keharaman-keharaman, ya. Jangan sampai kita berbuat yang diharamkan Allah, ya. Jangan sampai kita berbuat yang dimurkai Allah, ya. Nanti insya Allah dalam tema-tema yang akan datang insya Allah akan kita bahas juga apa amalan yang dibenci oleh Allah Ta'ala, ya. Apa amalan yang dibenci oleh Allah Ta'ala, sehingga kita lengkap. Yang disukai kita tahu, yang dibenci kita juga harus tahu, sehingga jangan sampai kita melakukan yang dibenci oleh Allah Ta'ala yang berakibat fatal, ya. Kita akan jauh dari rahmatnya, kita akan jauh dari surganya otomatis, ya, karena kan tidak disukai Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ya. Baik, hadirin Allah, mungkin sampai di situ penjelasan kami terkait masalah ini. Jadi sebagai kesimpulan adalah bahwa kalimat tasbih dan ta'zim, ya, ini adalah merupakan amalan yang mengundang cintanya Allah Ta'ala, ya. Kita perbanyak bacaan ini dalam diri kita. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya. Perbanyak terus dalam segala kesempatan, tambahkan itu dalam amal kita, ya, untuk menambah jumlah rekening kebaikan kita yang ringan di mulut tetapi berat di timbangan nanti di akhirat, insyaallah.